Kalau speaker, ya Rasulullah, ndam minggiri nabi ta. Hello ni woi ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasul, ndam minggiri nabi ta. Kemudian lautan timu nabi lampin nabi ta natinro. Saat itu dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya pernah mendengar hadis bahwasanya engkau mengatakan bahwasanya engkau lebih mengenal kepada umatmu dibanding seorang ibu mengenal kepada anaknya. Pertama-tama yang kami muliakan pimpinan majelis Al-Walid Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas wa Al-Habib Salim Al-Jufri Al-Habib Hamid Al-Jufri Wal-Habib Abdullah Al-Jufri Wal-Habib Syarif wa jami' man hadar fi hadzal majlis al-mubarak insyaallah wa jami' a'dha majlis al-amin, dan terkhusus kepada sahibul bait yang mengundang kami pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan dan berikan keberkahan tersendiri untuk beliau, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali nikmat yang Allah tumpahkan kepada kita semua, baik dari nikmat-nikmat yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala maupun nikmat yang tidak pernah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi miwingat thayyibun Allah Subhanahu wa taala. Yaitu diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup di dunia sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu dari nikmat yang agung, dari nikmat yang besar yang kita dapatkan secara gratis, tidak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari mesa tahu hadir de wong itu dilalan diarena kendona diwatuna diwatangan miraulahu taala opang no mumpasuna mayari enak indoo payari ummana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan semua daripada kita ini ya termasuk daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana disebutkan tadi ya wa takunu ummatuhu khairul umam, yaitu umat sebaik-baik daripada umatnya para nabi. Banyak sekali bukti daripada bahwasanya umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang istimewa. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan surga tidak akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Muhammad dan umatnya terlebih dahulu masuk ke dalamnya. Kemudian dalam riwayat dikatakan bahwasanya di antara salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW yaitu Toriolo, ya, apalagi umat Nabi Musa alaihi salam. Ketika ada di antara mereka yang terkena najis, ada tonaro najis di zaman umatnya Nabi Musa, bagaimana cara mensucikannya? Ya, tidak seperti dengan kita. Mau itu umat Nabi Muhammad SAW mau mirwai kotoran atau najis, ya kalau kecil saya cukup dibasahkan, dihilangkan najisnya, baru dialirkan air mapacimi. Ya, tetapi umat Nabi Musa mau naruh najis alawena, misalnya maindai tai ASU, ya maindai tai anjim. Nah, itu umat Nabi Musa kalau mau mensucikan kakinya dari kotoran, ya kotoran dari anjing itu tidak cukup untuk mencuci dengan nak nawasi apa cimindani, harus mereka memotong ya bagian yang terkena oleh najis. Maindai pada letekna tayasu harus naoyor oleh letekna rio supaya yang terkena oleh
kotoran anjing itu harus dibuang. Jadi rio nak uli na rio pada mi rio uli na ruwa dengan tayaso mari mapacim bomi. Mau naruh rupa ya man rasa min tahu. Apa naruh tayaso rupana ya harus itu diboki rupa begitu dahsyatnya. Sedangkan umat Nabi Muhammad cukup dibasuh dengan air, dihilangkan dulu najisnya, baru dibasuh dengan mapacim. Sudah. Kalau naruh taya anjim cukup dicuci 7 kali, salah satu basuhan, salah satu cuciannya dicampur dengan tanah atau dengan debu dari mapacim. Yang kedua, umat Nabi Muhammad ketika berdosa, mau pokoknya dosa umat Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita dijadikan semua umat Nabi Muhammad yang jauh dari dosa-dosa, amin ya rabbal alamin. Dosa kecil, dosa besar, dan menyesali, ingin bertobat. Cara bertobatnya cukup ya beriktikad di dalam hati untuk andam-bandam menapawau. Ya, dia tongan dundu, tapi dia tuan dia lang hati nang tu atau wa mi osam atau dia apalagi masih pasangan. Cukup di hatinya untuk iktikad betul-betul ingin berhenti dan ya memperlihatkan bahwasanya dia betul-betul berhenti ndamai mau lem pandamo. Ya, kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada yang mengatakan ditambah dengan salat sunnah toba cukup. Apa cimbomi itu tahu. Ya, karena dikatakan at-taibu minadz dzambi kamal la dzamba lahu. At-taibu ahlan wa sahlan haraban. At-taibu minadz dzambi kamal la dzamba kamal la dzamba lahu. Pencara makai dua setelah ini ya. Mau Nabi tak ia tahu pura pokok dosa seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa. Itu umat Nabi Muhammad yang dispesialkan oleh Rasulullah SAW, yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat Nabi Musa ketika ada yang melakukan dosa, pokok dosa mau kicuk mau kayang, cara bertobat mereka bagaimana? Tidak cukup dengan iktikad untuk meninggalkan dosa atau beristighfar. Tidak. Mereka harus berkorban nyawa. Harus dibunuh. Harus napatia lawena innalillahi wa inna ilaihi rajiun to ami malam-malam kita surga. Berbeda sekali cara perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad dengan umatnya nabi-nabi terdahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karenanya tidak ada yang pantas kita lakukan kecuali untuk semakin dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya di antara caranya adalah yang kita lakukan pada malam itu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemarin sudah saya jelaskan ada sebuah cerita di Diongin. Ada sebuah cerita dia tahu mengipi di saat itu sudah terjadi hari kiamat. Mengipi bahwa kiamat sudah terjadi. Karena hari kiamat itu si urusan nasa tahu. Dilupai iPota, dilupai Vivo, dilupai nasan, dami ngaram mo. Ya, semuanya sibuk dengan urusan mereka sendiri. Ya, orang sombong, khawatir dengan kesombongannya, orang yang masih khawatir dengan kekikirannya. Ya, karena dikatakan tuh masih maniru akhirah, ya, sangka singatan datumpu banda miroina, daruna pasulakangan, ya doi maniru mitok kaular. Warona rio pinggulin ni warona lambi asli minawa mati tonti mo ya. Kemudian mau atau sombong polilo hera kepa ya pincang nanti kakinya tidak bisa jalan normal malam tama fashion model kepa letena. Semuanya masing-masing sibuk dengan kekhawatiran dengan dosanya yang dibawa ya. Kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Carana mereka ini secaranya supaya kita bisa dikenal oleh Nabi Muhammad. Alhasil orang ini bermimpi pada saat itu kiamat sudah terjadi. Semua orang sudah lari dari keluarganya masing-masing. Kemudian dia dalam kepanikannya menghampiri kerombongannya Nabi Muhammad SAW, berteriak memanggil Nabi Muhammad, ya Rasulullah, pitalun nalun nabita. Dan dia speaker apa kita orang speaker. Ya Rasulullah, ndam minggiri nabita. Alun ni boy, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasul, ndam minggiri nabita. Kemudian lautan timu Nabi Lampina Bita Natinro. Di saat itu dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya pernah mendengar hadis bahwasanya engkau mengatakan bahwasanya engkau lebih mengenal kepada umatmu
dibanding seorang ibu mengenal kepada anaknya. Nah, tapi saya panggil dari tadi dari jauh di sana, antum tidak menoleh sedikit pun. Anda menggilim mai buang, mengapir oh, ndak tanah itu umakmu. Apa kata Rasulullah SAW? Mau Nabi tak tongan itu hadis oh. Tidak ada yang salah dalam redaksi hadis tersebut, yang salah ada pada diri ente. Kadang-kadang ya, yang salah ada pada diri kamu. Kenapa saya tidak melihat bekas-bekas salawat yang ada pada diri kamu? Dan yang begitu rupamu toko salawat, ia malah menjadikan tanda bahwasanya kamu adalah umatku. Maka saya alhamdulillah itu dia tutung hampir tutung dalam masa minggu ini. Mudah-mudahan dari sebab salawat ini ada yang kita lakukan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan sebab Rasulullah mengenal kepada kita nanti hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sicok melok walambi, kita melihat di generasi di zaman sekarang ini, yang dimana orang-orang bahkan dari kalangan keluarga kita sendiri, apalagi orang-orang lain, orang-orang awam, itu semakin hari semakin jauh daripada praktek keseharian ajaran Islam. Karambosan baik itu dari tata cara sholat, maidi mindas silolongan sampai tak, bapak lagi bab jual belinya, transaksinya, ndak maidi mindas silolongan, dan semua semacam hal-hal yang lain. Sehingga ketika kita mengatakan kepada mereka apa yang domelo menerapkan sesuai syariat, mau malu saya beli, mau tutup babuluna saya jual, apa nawa mareko guys, situ masuk saya kan mau menerapkan nasen untuk syariat yo. Ibu kita madhab syafi'i masing-masing buau ya sunnah wudu apa masuk syafi'i. Kenapa? Karena tidak adanya pembiasaan, karena bi'ah atau habitat kita jauh memang dari apa konteks yang dimana di situ ada taklim pengajaran agama. Maka di situ sangat penting bagi kita untuk hadir di majelis-majelis seperti ini, karena terkadang kita selipkan pengajian-pengajian seperti ini selain majelis qasidah sholawat, itu utama pengajian dakwah sedikit tentang masalah bab fikih bab apa, mau bisa tahu oleh pandalwa ya. Tetap harus kita hadir seperti ini. Nah, karena kenapa mau tiba-tiba mau share on dator merani pengajian fikih, dator merani pengajian tasawuf, ya sanggak tarekat dilani tarikatul maut innaman Allah tu jauh jauh tu selamian. Mau di semua sambayang apa yang tarekat itu tungan itu harus tarekat itu setelah syariat sempurna. Ya iya mana-mana suku tarekatmu mau sempurna syariatmu. Sampai 5 waktumu silolongan malam mau mendek tarekat. Paham? Nah. Kemudian disebabkan tadi kita katakan jauhnya pengamalan kita daripada syariat Islam seperti ini karena tidak ada kebiasaan. Nah, ketika dikatakan ya pokoknya mau masuk saya begitu. Nah, sehingga dari amalan-amalan yang sunnah itu yang mereka tinggalkan bisa jadi merembet kepada amalan-amalan yang wajib akan mereka gampang kadang masuk saya sembayang masih kayak betul nabi supaya nah gampang-gampang nasal apa pak anu sunnah na jadikan alasan bahwasanya itu susah ya. Sehingga itu bahasa miru terbiasa dalam melaksanakan syariat yang gampang-gampang saja. Tepatnya di pasilambi anu sunnah, puasa sunnah, masulaka, tepat masuk sama sunnah. Tepat kenapa tidak ada pembiasaan? Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, pura mimpisannya Nabi ta, innama bu'istu bil hanifiyati samha. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa agama yang sangat mudah, agama yang sangat gampang. Dia mai reko-reko dan reko-reko obai. Salah satu bukti ada riwayat hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, mau Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah, ada Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia biasa Arab Badui, Arab Butu yang tidak tahu tata krama, tidak tahu sopan santun. Pokoknya nesang Rasulullah mapodomi titilawo, ya, tidak boleh tersinggung mendengar perkataan mereka. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Bisannya atau riwang Rasulullah kepada suatu amal yang jika saya lakukan ganna amiri amali pertama surga. Maksudnya malutai. Dami tambah-tambah lah. Bisannya mai amalan dia pasti ubau mitama surga. Apa kata Rasulullah? Ta'budallaha wa la tusyrik bihi syai'a.
Anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Cukup engkau sembah Allah Subhanahu wa taala dan jangan kau sekutukan dengannya sesuatu. Ya, Tuhanmu tetap Allah dalam keadaan susah, senang, miskin, kaya, ya sedih, bahagia, tetap Allah Tuhanmu. Jangan pernah berpaling kepada yang lain. Kemudian yang kedua, wa tuqimus sholatal maktubah. Engkau melaksanakan salat yang wajib, yang fardu, yang sudah ditentukan oleh syariat. Yang ketiga, wa tasuma Ramadan. Ya, kemudian kamu berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Dari redaksi hadis di ape di nalapun Nabi Muhammad SAW. Ya, si Tuhan natapun Nabi taru. Iya mau ape bukodi dakhaltul jannah mau dia. Dan dia natapkan Nabi ta. Pura nerani roh hadis di Rasulullah malai lo tahu nama pau. Lo tapa wallahi walladzi nafsi biadi la azidu ala hadza. Demi zat yang diriku ada di dalam genggamannya, anda lewat tambah musang gak iya mau pokok apa nih malai lo tahu arak dia apa namanya bita man sarra ayanzura ila ahli jannah falyanzur ila hadza. Ini melu tahu maita ahli surga kita mau tahu dia. Padahal dia cuma bermodalkan 4 rukun Islam dengan 5 4. Jadi mau dia itu apa nak dia mau itu apa nak ape datu 5 rukun Islam. Ini bisa jadi kemungkinan bahwasanya hadis ini diucapkan atau diucapkan oleh Rasulullah di saat perintah wajib haji belum turun. Enda pemirsa perintah wajib haji di waktu boleh diarak dimintulah oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi mau ombud mana pabrik perkara mak diweto mana arte, mana apa balaka rukun Islam deh demi tamah haji ya. Guru pembaca sirah dari misalnya kapan hadis ini turun? Hadis ini turun ketika perintah wajib haji belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwasanya Rasulullah betul-betul diutus dengan syariat yang mudah yang tidak mempersulit. Gampang naik asalkan tetap sesuai dengan koridornya masing-masing. Dia gampang-gampangan ya. Salatnya subuh 2 rakaat, namun tambah dalu. Salam intitino mau sampai sana salatoi. Ya. Kemudian cukup 4 itu saja. Malairul torio. Kata Rasulullah, man sarra ayanzura ila ahli jannah falyanzur ila hadza. Siapa orang yang suka melihat penghuni surga, maka lihatlah kepada orang tersebut. Itu saja orang-orang yang Arabi diucapkan kepada Rasulullah. Lihat cara dakwahnya di tempo dulu ya. Makanya kapan dapat masih golongan Islam dapat Mahdi, jadi diucapkan kepada Nabi sesuatu yang ringan-ringan. Ketika dia sudah berada dalam keadaan majelis taklim, baru kita sebarkan di sini lawyer wasar. Kalau awal-awal saja ya jangan terlalu diberatkan kepada umat. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita melihat zaman sekarang semua serba hilang melesat cepat, baik itu dari waktu, harta kita ya, semua kegiatan amalan kita anggana cina palik pada birasai suruh pada womi. Kenapa? Itu semuanya kehilangan keberkahan. Ya, capu pada warakana apa? Warakana waktu pada, ya warakana harta, hilang semuanya hilang. Kenapa? Tidak lain tidak bukan karena kualitas keimanan kita sudah diambang kehancuran, merosot. Beda dengan kualitas orang-orang terdahulu. Matapa tuh Allah matapa ya biar kadang nanti siang ragu lagi, kadang berkurang lagi. Ya. Kata Rasulullah sudah mengatakan dalam hadis, akan ada suatu zaman nanti orang-orang beriman di pagi hari, asar kaper bumi. Asar beriman, bongi kaper bumi. Wasar yo. Dan di zaman sekarang ini ketika kita melihat semuanya serba ya tidak dinikmati. Harta Mahdi tapi ya sangat pasal pamir yo. Ya. Waktu umur semua hilang masih ke sana lah. Jumat ke Jumat cepat Ramadan mimpi orang pandalwa jauh pondok. Awas serius capu barakat. Tidak ada keberkahan. Salah satunya di antara penyebabnya adalah keimanan kita yang mulai menurun, yang mulai merosot. Ya, di dalam Al-Qur'an dikatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi." Seandainya orang-orang yang ada di desa tersebut, di kota itu, di negara itu, amanu beriman kepada Allah dan Rasulnya, la fatahna alaihim barakatin minas sama. Niscaya kami akan tumpah ruahkan kepada mereka barakatin, berkah-berkah dari langit
minas sama wal ardi, dan di bumi. Jadi di saat dia diwoyang apa nasi apu salib apa itu ndak boleh bawa di pinjaman nila apa ya, bisa jadi kehilangan keberkahan yang didasari oleh merosotnya iman kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena malu polambi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terkhusus kepada diri Al-Fakir. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.